Tidak disadari, rombongan jarang beli atau akrab disingkat Rojali sudah terjadi di sekitar kita sejak lama. Sejumlah warga yang merupakan konsumen retail mengakui kerap menjadi sosok Rojali saat jalan-jalan di pusat belanja. Baik sekedar melepas stres ataupun saat di tengah kondisi keuangan sedang cekak di akhir bulan. Menurut mereka hal itu wajar, bahwa tidak setiap masuk mal harus menghabiskan uang untuk berbelanja barang. Pernah sih waktu itu, karena waktu itu kebetulan juga lagi kayak jalan-jalan di sebuah mall cukup elit ya, melihat sebagai kaum middle class atau kelas menengah ya, itu juga sangat menguahkan ya, kayak kenapa ya Rojali ini tuh ke gue banget gitu, kayaknya gitu aja sih kalau dari aku. Sangat pernah, mungkin sangat sering kayaknya deh ya. Wajar sih, wajar banget. Karena kan kita juga perlu ya kan nge-refresh otak yang emang nggak banyak ngeluarin duit. Pernah sih ya, tergantung kita juga ya kan, ada enggaknya. Kalau emang cocok sama budget kita ya beli, kalau enggak ya coba deh cari di booth lainnya. Mungkin ada yang lebih murah gitu, membandingkan harga. Pelaku UMKM pun berharap masyarakat yang berkunjung ke mal atau suatu event bisa mendukung usaha UMKM dengan membeli produk meski tidak dalam jumlah banyak. Pelaku UMKM menilai terjadi penurunan daya beli masyarakat setelah pandemi berakhir. Berharap sekali pengunjung bisa ikut memeriahkan dan ikut membeli produk-produk yang sedang ditawarkan ya, berharapnya seperti itu. Kami melihat banyak sekali pengunjung yang hadir, tapi hanya melihat-lihat ini kayaknya agak cukup memprihatinkan ya. Sejak mulai awal-awal setelah pandemi, mungkin karena ada perubahan ekonomi ya. Senada dengan UMKM, Himpunan Pengelola Pusat Belanja Indonesia Hipindo menyebut fenomena Rojali dirasakan setelah pandemi berakhir. Perilaku konsumen telah bergeser karena berlanjutnya sistem work from everywhere. Pembeli banyak menghabiskan waktu di kafe dan resto karena didukung oleh fasilitas wifi dan suasana kafe yang nyaman. Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Idwansyah menyebut fenomena ini menjadi berkat bagi para tenan makanan dan minuman. Tenan F&B merasakan kenaikan omset 5-10% per tahunnya. Sedangkan tenan produk pakaian yang mengalami penurunan justru berbenah dengan menjadikan mal sebagai showroom saja, tetapi kemudian ikut berjualan secara online agar dapat bersaing. Memang sekarang behaviornya konsumen tuh meetingnya di sono. Nah, tapi kalau yang habis makan ya dia nggak beli, dia belinya di online. Misalnya beli hammer gitu kan. Nah, kami jualan online sekarang. Jadi nggak usah. Jadi sebenarnya gini, mall itu untuk showroom ya. Jadi untuk makan, nongkrong, minum, lihat-lihat barang, megang, tapi dia pencet-pencet online. Kenapa? Ya karena sekarang kita melakukan pengecilan, Pak. Tokonya tadi gede kecil, tapi barangnya bisa dipegang, belinya kami siap di gudang-gudang kami di online. Masalahnya kami saingannya sama yang online tanpa bayar PPN yang saya waktu itu sampaikan. Kami bayar 11%, bayar PPH badan, ada SNI kalau baju anak. Nah ini yang kita harapkan dengan kemarin Pak Moga, saya udah ketemu Pak Moga, Pak Dirjen, untuk melakukan take down daripada online dan kami mendukung pajak yang diberikan oleh Dirjen Pajak untuk online. Karena kami bayar pajak, jadi tidak ada cerita saya bayar yang bayar pajak ada yang nggak bayar pajak. Jadi harus semua bayar pajak. Kita punya kewajiban dan hak yang sama. Untuk itu, pelaku retail berkolaborasi bersama lintas kementerian dan UMKM dalam menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Hipindo menyelenggarakan berbagai program belanja untuk menarik trafik pengunjung. Mulai dari belanja di Indonesia aja, Happy Birthday Indonesia, yakni hari belanja diskon di bulan Agustus sebagai rangkaian program Hari Retail Modern Indonesia yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 2025. Desi Aritonang, Dwi Agung, Jakarta.